Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Nur Fauziah. Pada mata kuliah Fisika Komputasi minggu ini, yaitu akan menerapkan atau membahas mengenai kriptografi Al-Kindi dengan mengimplementasikannya pada pemrograman dari Python. Nah, yang pertama di sini ada metode dari substitusi sederhana untuk enkripsi, dan juga ada deskripsinya. Nah, ini untuk metode substitusi sederhana dengan enkripsi. Nah, di mana di sini untuk nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan setelah itu di sini kita akan memanggil pesannya, yaitu cabai merah di dapur. Dengan kuncinya yaitu kunci dari alfabet ini adalah A, B, D, C, F, E, H, G, J, I, L, K, N, M, P, O, R, Q, T, S, V, U, X, W, Z, Y. Nah, ini merupakan kunci-kunci untuk alfabet di atas. Nah, sehingga cabai merah di dapur ini ketika dikirimkan tidak terbaca dengan cabai merah di dapur, tetapi menggunakan kunci-kunci ini. Nah, dengan di sini yaitu dengan modenya atau metodenya ini adalah enskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada logika jika tidak valid key-nya maka terdapat error pada kunci atau simbolnya. Lalu ini ada jika modenya enskripsi dan deskripsi. Tetapi hanya digunakan yang enskripsi terlebih dahulu. Selanjutnya akan memprint kata kuncinya dan pesan teksnya sendiri. Nah, di sini juga ada definisi dari key is valid. Lalu ada dari enskripsinya definisi untuk deskripsi dan translate message. Nah, di sini kita akan langsung run saja. Nah, dapat dilihat ya, di sini menggunakan kata kunci ini, sehingga didapatkan pesan enskripsinya seperti ini. Tidak lagi menjadi cabai merah di dapur, tetapi menjadi menggunakan kode-kode dari kata kuncinya. Nah, selanjutnya, kata kunci ini dapat kita baca menggunakan deskripsi. Jika pada enskripsi kita mengubah kata yang akan pesan yang dikirimkan dengan menjadi metode atau menjadi pesan tersirat, maka pada deskripsi ini akan membaca kembali pesan tersebut. Nah, untuk pemrogramannya di sini sama, hanya yang berbeda di sini menggunakan deskripsi dan memasukkan nilai-nilai dari atau kata kunci yang didapatkan. Nah, di sini menggunakan metodenya deskripsi. Sehingga didapatkan di sini cabai merah di dapur kembali, sehingga dapat membacanya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai substitusi sederhana, kita juga akan membahas mengenai transposisi sederhana. Ini untuk metode yang kedua. Sama seperti sebelumnya, metode transposisi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini untuk enskripsinya sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan mengirim message-nya atau membaca message ini dengan mengubahnya menjadi file tersirat atau kata-kata tersirat seperti itu. Nah, di sini dengan menggunakan 8 kuncinya, nah di mana angka 8 ini merupakan jumlah tabel yang dibutuhkan. Yang nantinya akan dibuat ini adalah dalam bentuk 8 tabel. Nah, di sini ada chip text, yaitu dengan enskripsi message. Ini untuk pemrogramannya. Kita langsung run saja. Nah, sehingga didapatkan di sini ya, Capahub Red Im Edra. Ini untuk kata kuncinya. Nah, selanjutnya untuk deskripsi sendiri. Untuk metode dari transposisi deskripsi ini memiliki perbedaan ya dengan enskripsi. Nah, di sini kita memasukkan message-nya yaitu Capahub Red Im Edra. Nah, di sini juga kata kuncinya sama yaitu 8.
Nah, untuk plain text-nya di sini yaitu dengan deskripsi message. Nah, lalu di sini ya ada num of column, lalu ada num of row, dan ada num of set box. Nah, untuk variabel kolom di atas adalah untuk kolomnya 0 dan row-nya juga 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan untuk simbol dari message-nya, yaitu dengan plain text kolomnya, yaitu lebih dari sama dengan simbol, dan lebih dari sama dengan 1 untuk kolomnya. Nah, selanjutnya di sini, jika kolom sama dengan num of kolom, atau kolom sama dengan num of kolom dikurang 1, dan row lebih besar sama dengan dari num of row, num set box. Nah, sehingga di sini didapatkan untuk kolomnya ini 0 dan row-nya 1. Kita run saja langsung. Nah, sehingga kita dapat membaca kembali ya dari pesan sebelumnya, yaitu pesan yang sudah terenskripsi tadi dibaca lagi menjadi cabai merah di dapur. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai dua metode, yaitu substitusi dan transposisi, kita akan membahas mengenai metode komposit. Nah, di mana metode komposit ini merupakan bagian atau gabungan dari dua metode yang tadi, yaitu metode substitusi sederhana dan transposisi sederhana. Jadi, pada komposit ini digabungkan. Nah, sama seperti sebelumnya, yang pertama untuk enskripsinya. Nah, untuk enskripsi di sini adalah untuk yang pertama di sini menggunakan dulu substitusi dengan lettersnya di sini untuk A sampai Z ya untuk alfabetnya, dan message-nya sama yaitu cabai merah di dapur. Nah, selanjutnya di sini ada kata kuncinya yaitu ini, dan ini merupakan untuk bagian dari substitusi. Nah, dan yang ini merupakan untuk transposisi. Nah, di mana di sini ada message-nya ya, yaitu message kedua dan kunci kedua. Nah, di mana message yang kedua di sini adalah translate dari mode enskripsi yang ini. Nah, dari mode ini ya. Nah, selanjutnya kita gunakan metode enskripsi substitusi untuk mendefinisikan key is valid dan lainnya. Sesuai dengan pemrograman sebelumnya ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk metode enskripsi. Kita masukkan kembali hingga mencapai dengan if name main. Oke, kita run. Nah, di sini kita memprint terlebih dahulu untuk kata kuncinya. Lalu ada pesan terenskripsi tahap 1 atau dengan metode substitusi didapatkan ini. Dan untuk enskripsi tahap 2 didapatkan ini. Oke. Nah, selanjutnya hasil enskripsi tersebut kita deskripsikan dalam metode deskripsi komposit. Di sini juga sama seperti sebelumnya merupakan gabungan dari kedua metode tersebut. Nah ya, ini merupakan untuk gabungannya, langsung kita run saja. Nah, sehingga didapatkan ya untuk pesan enskripsi tahap satunya ini, dan kata kuncinya ini, dan tahap keduanya ini, sehingga didapatkan kata kuncinya cabai merah di dapur. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.